Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini, kita kembali dihadirkan untuk membaca Roma 7 ayat 15 sampai dengan 25. Saudara-saudara, pembacaan ini saya menawarkan tema sudah dibenarkan tetapi tetap berdosa. Inilah yang menjadi topik perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudara, pada dasarnya ada banyak orang yang tidak begitu menyukai yang namanya aturan atau hukum. Terkadang peraturan atau hukum itu dianggap sesuatu yang tidak menyenangkan. Karenanya dianggap sebagai sesuatu yang membuat kehidupan manusia menjadi tidak bebas dan terkekang. Nah, walaupun pada dasarnya kita tahu bahwa kehadiran hukum itu dibuat untuk keteraturan dan kebaikan manusia itu sendiri. Saudara-saudara, hukum tidak terdiri dari satu jenis. Berbicara hukum, banyak hukum yang kita kenal saat ini. Banyak aturan yang kita kenal. Dalam cakupan luas, ada hukum dalam suatu bernegara, lembaga dan institusi. Ada banyak dan sebagainya. Dalam cakupan kecil, kita dapat temui ada aturan atau hukum dalam sebuah keluarga, dalam anggota atau pribadi seseorang. Jadi, diharapkan ada keteraturan dan kebaikan oleh karena hukum dan aturan itu. Namun walaupun demikian, saudara-saudara, jarang sekali ada yang mencintai hukum, dan umumnya hukum itu sesuatu yang tidak disenangi. Hari ini kita diajak untuk mencintai hukum, secara khusus dalam iman Kristen, mencintai hukum Allah. Dan inilah yang kita lihat dalam pengalaman iman Rasul Paulus sebagaimana pembacaan Roma 7 ayat 15 sampai dengan 25. Saya akan bacakan bagi kita, marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengkehendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah dibenarkan tetapi tetap berdosa.
ini menggambarkan kehidupan spiritualitas seseorang yang percaya. Bahwa orang percaya juga masih melakukan dosa. Sehingga teks ini akan menjawab keadaan orang percaya meskipun ia jatuh dalam dosa, tetapi ia suka akan hukum Allah. Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, sekalipun ia berdosa, sekaligus ia juga membenci dosa. Orang percaya memiliki natur dinamis. Di satu sisi, ia cinta akan hukum Allah. Di satu sisi, ia juga pelaku-pelaku dosa atau hukum dosa. Sehingga dalam hal ini kita akan melihat ternyata orang percaya itu memiliki natur dinamis. Sehingga memerlukan pembaharuan dan transformasi yang terus-menerus. Saudara-saudari, secara singkat kemungkinan besar surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus pada tahun 57 sesudah Masehi. Saya sengaja mengenalkan kepenulisan ini karena ini penting, sehingga ini akan membawa kita kepada latar belakang keadaan jemaat pada saat itu. Pada tahun 41 sampai dengan 59 sesudah Masehi, di situ ada Claudius yang berkuasa. Ia memerintahkan pengusiran bagi orang-orang Yahudi di Roma. Maka ketika orang Yahudi kembali ke Roma setelah berakhirnya pada masa pemerintahan Claudius ini, mereka menjadi minoritas di situ. Oleh sebab itu, Paulus menuliskan kepada jemaat non-Yahudi di dalam Roma bahwa tidak memandang rendah orang-orang Yahudi. Sehingga hal ini membuat kita mengerti bahwa ternyata dalam konteks ini terjadi konflik antara orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Inilah melatar belakangi kenapa munculnya surat ini. Saudara-saudara, dalam Roma, secara khusus Roma 7 ayat 13 sampai 25, ini ada pembelaan Paulus terhadap hukum Taurat. Dalam bagian sebelumnya, kita dapat melihat bahwa terjadi konflik antara Yahudi dan orang non-Yahudi dalam sebuah persekutuan atau jemaat. Ketika orang Yahudi kembali ke Roma, setelah mereka diusir, kini mereka menjadi minoritas di dalam sebuah jemaat. Namun mereka ingin tetap mempraktekkan keagamaan dan budaya yang mereka anut, yaitu budaya Yahudi sendiri. Nah, ketika mereka ingin mempraktekkan budaya Yahudi mereka, adanya penolakan sehingga permasalahan pun terjadi antara kesatuan jemaat, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Sehingga akhirnya Paulus perlu menegur mereka dan menuliskan bahwa seseorang yang telah dibenarkan oleh Allah seharusnya bebas dari hukum Taurat. Namun jika demikian, bagaimana dan apa gunanya Allah memberikan hukum Taurat di dalam kehidupan umatnya? Saudara-saudara, Paulus membela hukum Taurat. Pada dasarnya hukum itu tidak jahat dan Taurat itu baik. Hukum Taurat itu kudus, benar, dan membantu pola kehidupan masyarakat. Lalu, apa yang menjadi penegasan Paulus terhadap Taurat? Saudara-saudari, Paulus adalah orang yang sangat kental dalam hukum Taurat. Ia mengatakan bahwa hukum itu adalah sebuah keteraturan dan bukan sarana keselamatan. Paulus ingin memperlihatkan pergumulan orang terhadap sebuah aturan atau hukum. Terkadang hukum itu juga dapat mengakibatkan seseorang masuk ke dalam dosa. Ini yang dikatakan
Paulus di dalam suratnya secara khusus di pasal yang ke-7 ini. Sehingga taat terhadap hukum Taurat sekalipun seseorang juga masih dikatakan berdosa. Paulus menggambarkan kuasa dosa yang sangat kuat sekalipun di dalam diri orang yang sudah percaya. Sehingga pembacaan kita pada hari ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan doktrin dosa, doktrin pengudusan, dan doktrin pembenaran. Karena itu diperlukan yang namanya keselamatan. Dan keselamatan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam hukum Allah lewat Kristus Yesus. Amin.